Waalaikumsalam. Ya, Kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mohon izin. Ya, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi hari ini Bu saya mau melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual saya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti itu Bu. Bupika. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh. Ya. Silakan Bupika. Yang pertama nih Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bupika. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum gitu Bupika. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Seperti itu, Bu Bika. Ya, jadi antara moral dan hukum. Iya, antara moral dan hukum. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya Bu ya ini. Iya. Jadi Bu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu Bika. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus pastinya musyawarah terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu masalah tersebut, Bu Bika. Jadi kita adanya musyawarah terlebih dahulu. Keluargaan dulu Bu ya. Iya, pasti. Nah, kemudian Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya atau prosedur dalam mengambil keputusan tersebut biasanya dilakukan, yakni melakukan musyawarah dengan para wali kelas. Ya. Jadi banyak wali kelas kita kumpulkan, Bu Bika. Kemudian kita ajak musyawarah. Dalam melakukan musyawarah itu tentunya kepala sekolah selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru, seperti itu. Iya. Jadi mengumpulkan dewan guru, iya. Seperti itu baru nanti dirapatkan. Dirapatkan. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil suatu keputusan yaitu adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah tersebut. Dengan adanya komunikasi, maka pengambilan keputusan itu akan terlaksana dengan baik. Komunikasi ya intinya. Iya, intinya komunikasi. Oke. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangan ya. Baik Bu Bika. Kalau dalam hal tantangan itu dalam mengambil keputusan itu adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua. Jadi itu yang pokok masalahnya Bu Bika. Kurangnya pendidikan dari siswa dan orang tua. Membuat Jadi agak susah itu Bu ya. Iya. Kita melakukan pendekatannya itu ya Bu. Iya, melakukan pendekatan dulu dengan cara Bu Pika pernah kan coaching ya? Oh iya. Iya, bisa. Tadi kita melakukan coaching seperti itu ya Bu. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Gitu ya. Pastinya tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Ya. Karena begitu ada kasus kita langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi nggak mesti nunggu lama gitu ya, Bu Bika.
langsung diselesaikan langsung gitu Bu ya. diselesaikan ketika ada Masalah. Biar tidak berlarut-larut, Iya. kepanjangan Bu ya. Iya, mumpung masalahnya masih hangat gitu ya. Iya. Cepat selesai ya. Iya. Oke Bu, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada ya. Itu terutama para wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Jadi saling berkolaborasi Bu ya. Ya, berkolaborasi dan kerjasama pastinya. Iya. Nah, terakhir nih Bu ya. Oke, Kira-kira Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang berharga yang paling dapat kita petik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Jadi tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena kita harus dapat lihat juga berbagai sisi gitu. Iya, jadi tidak semua yang ada kita benar itu menjadi benar seperti itu. Karena itu berbeda kan pendapat kita dengan orang lain kan Bu? Iya, pasti. Kalau pendapat kita benar belum tentu orang lain itu bisa menerima. Jadi makanya perlunya kerjasama tadi, kolaborasi. Oke, baik Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah melakukan wawancara ini, sudah sharing pengalaman tentang pengambilan keputusan. Sama-sama Bu Tika. Saya bisa belajar banyak dari Ibu ini. Sama-sama Bu Tika. Mungkin itu saja Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.